Oke, sometimes terjadi kendala seperti ini nih. Oke. Kok nggak mau ya? Bisa pakai handphone yang lain nggak, Mas? Udah. Iya, aku sudah terima loh. Udah tak set berkali-kali. Kok gak kelem ya? Bentar ya. Oke. Unable to join. Kenapa ya? Tadi bisa kita kita tadi sudah coba ini bisa teman-teman. Coba aku tutup dulu. Oke. Oke, view. Oke, tunggu ya. Mas Wiwitnya lagi restart HP. Tadi bisa kita coba. Halo, selamat malam. Di sini ada Yusuf ya, Pak Yusuf. Kita masih nunggu Mas Wiwitnya ya. HP-nya lagi di restart. Barangkali ada kendala. Tadi bisa, kami udah uji coba bisa. Tapi begitu jam 8 kita buka lagi, kemudian ada kendala. Oke. Selamat malam. Ini Pak Yusuf. Dari mana Pak Yusuf? Ah, Ya, Alhamdulillah. Udah deg-degan. Tadi kita bisa uji coba kita bisa. Oke, kita langsung udah mulai ya Mas Wiwit ya. Oke, selamat malam halo. teman-teman semuanya. Selamat Halo malam. teman. Iya, oh ini ada Pak Yusuf dari Polygon. Selamat Malam Pak. malam Pak Yusuf. Pak Yusuf ini peserta training aku Mas, tempo hari gitu ya. Baik, topik malam ini kita langsung aja ya Mas Wiwit ya. Oke, kita langsung aja di sini topik kita. Makasih banyak Mas Wiwit sebelumnya. Makasih banyak juga teman-teman yang sudah hadir di IG Live gitu ya. Kita mundur 7 menit gitu ya. Jadi nanti kita mundur juga ya Mas ya. Kita berikan waktu 30 menit buat teman-teman gitu ya. Untuk Mas Wiwit akan menyampaikan terkait dengan literasi keuangan untuk Gen Z nih ceritanya, ya kan? Judulnya menarik banget, gimana caranya bikin duit itu nempel di Gen Z. Wah, kalau bicara duit, Mas, kayaknya di buku Harari itu agama tertinggi adalah uang, kata Harari. Jadi semua orang itu pasti cinta dengan yang namanya uang nih, gitu ya. Apalagi ini kita bicara Gen Z ya, gimana caranya apa namanya Gen Z itu memiliki kecerdasan terkait dengan pengelolaan uang, gitu ya. Jadi kita memberi harapan kita malam ini tuh Mas Wiwit bisa memberikan insight ya untuk Gen Z dan how gitu ya untuk manage keuangan mereka. Saya langsung aja ya Mas ya. Yang pertama pertanyaan, boleh ya Mas? Saya langsung aja ya Mas. Boleh langsung Iya. aja. Oke, yang pertama pertanyaan nih gitu ya. Saat ini tuh kan Gen Z itu kan sudah banyak ya Mas ya yang apa menjadi freelancer lah gitu ya. Entah mereka bikin konten, entah mereka kemudian ngedit-ngedit video gitu ya, sambil kerja, sambil kuliah gitu ya, kerja yang lain gitu ya.
Ya. mereka melakukan banyak hal atau menjadi reseller gitu ya. Itu kan saat ini tuh orang di rumah aja juga bisa create money, apalagi Gen Z yang begitu high tech gitu ya. Ya. Nah, tapi Gen Z sekarang ini kan mereka udah punya penghasilan, tapi banyak juga Gen Z yang merasa kok kurang terkait dengan uang, gitu ya. Kayaknya rezekinya dikasih rezeki 5 juta misalnya, kayak kurang deh, nambah lagi deh, dan terus nambah gitu ya. Nah, kalau menurut Mas sendiri itu apa sih yang menjadi akar masalah keuangan anak muda hari ini secara umum seperti itu? Nah, Monggo. ini eh, saya manggilnya Teh Firly aja ya, Teh Firly, Iya. Mbak Firly. Banyak nih dari hasil mengamati ya, saya mengamati masalah keuangan di Gen Z itu bukan cuma soal duitnya yang kurang, tapi sebenarnya lebih kepada ekspektasi dan gaya hidup yang kadang Hmm. batas gitu, Mbak. Mungkin karena mereka itu ya tumbuh di dalam dunia digital ya, era informasi yang udah bukan ngalir tapi udah luber gitu ya, dia dapat Hmm. banyak eh, input informasi gaya hidup sehingga sering kali ada fenomena FOMO. Kalau ada hal baru, Hmm. of missing out gitu ya, takut Hmm. ketinggalan, takut ngelihat temennya liburan ke misalnya kemana, ke Bali udah biasa ya, ini ke tempat-tempat yang eksotik gitu, ke Hmm. Raja Ampat Hmm. misalnya. Raja Ampat Iya, kan jauh ya, biaya untuk pergi ke sana lumayan tuh, iya. mereka kepengen gitu ya, wah kepengen, takut nggak ngerasain. Terus Hmm. apalagi di teknologi dari zaman kita SMA kuliah itu Hmm. kan cepet ya, handphone itu Iya. tadinya handphone bata tiba-tiba udah flip, tiba-tiba udah ah, smartphone gitu ya. Iya. Nah itu juga bikin mereka merasa harus ikut gitu ya, pengen ikut ya, padahal penghasilannya mungkin belum seberapa ya, namanya juga Gen Z baru mulai kerja mungkin ya semua ngalamin lah, kalau orang baru mulai kerja penghasilan kita juga ya bisa Hmm. dibilang terbatas lah ya. Nah ini yang membuat mereka merasa nggak cukup untuk ngikutin gaya hidup itu. Jadi ekspektasi dan gaya hidup Mbak Firly menurut Hmm. merasa nggak cukup, padahal sebenarnya mereka itu cukup gitu dengan uang yang Hmm. Hmm. gitu. Dengan ya mengatur, menyesuaikan lah gaya hidupnya, itu sebenarnya mereka akan merasa apa, tidak akan merasa kekurangan gitu, Hmm. Hmm. yang Hmm. diciptakan ya, dimonetize lah istilahnya, dari Hmm. mungkin kasusnya, mungkin keterampilan, mungkin juga dia bekerja gitu ya. Ya, ya, ya. Jadi mereka itu selama ini kalau terkait dengan uang itu rasanya kurang-kurang terus gitu ya. Itu karena ekspektasi mereka cukup tinggi dan gaya hidup yang Ya, dimana mereka mendapatkan banyak informasi yang berlimpah di media sosial terkait dengan gaya hidup gitu ya. Jadi berpikirnya itulah standarisasi gitu kan. Itulah standarisasi. Jadi kata cukupnya jadi bergeser. Tidak ya, pernah cukup jadinya kan gitu ya. Heeh, heeh. Oke. Nah, ini yang kedua sekarang, Mas, gitu ya. Kesalahan yang paling umum dilakukan Gen Z terkait dengan pengelolaan uang nih, gitu ya. Terkait dengan pengelolaan uang itu kesalahan yang paling umum banyak dilakukan oleh Gen Z itu apa dan kenapa dan bagaimana hal itu dalam jangka panjang itu dampaknya seperti apa? Kesalahan dan dampaknya. yes. Jadi gini, kesalahan yang paling umum buat teman-teman Gen Z atau adik-adik ini, mereka tuh gampang kalap ya sama impulsive buying, Mbak. Hmm, Dia nggak punya budget ya, sebenarnya, jadi belum sempat mengalokasikan gitu. Jadi punya uang ya, dengan mungkin dengan keberadaan marketplace gitu ya, ya, dengan ya. pay later, dengan kemudahan-kemudahan itu, mereka gampang sekali kalap gitu untuk, wah ada ini bagus, beli beli gitu ya, beli, dan Mhm. uangnya juga masih terbatas, akhirnya opsi pay later itu dipakai. Hmm. Nah sering banget kan tiba-tiba check out barang di e-commerce padahal nggak terlalu butuh sebenarnya Iya, apa yang iya, dia out itu, atau nongkrong setiap weekend sampai uang habis padahal masih awal bulan gitu ya. iya, iya. Eh, Kenapa ini nanti di jangka panjang bisa jadi jebakan? Karena kebiasaan ini tuh
bisa bikin teman-teman Gen Z ini nggak punya tabungan darurat, Mbak. Hmm. Masih gitu ya, boro-boro tabungan darurat atau dana daruratnya nggak terkumpul, tidak disiplin dikumpulkan, boro-boro mau masuk ke tahapan menginvestasikan uangnya gitu. Nah, kalau ada kejadian yang tidak terduga, misalnya sakit, tiba-tiba kendaraan yang dia pakai, motor atau mobilnya rusak, mereka bisa jadi panik gitu. Dan akhirnya Hmm. juga paksa mengambil hutang ya, Ya. opsi hutang. Nah, terus masa depan juga kalau misalnya terlalu banyak ya seperti kita ketahui lah, makin banyak kita beban hutang itu, wah makin rasanya makin nggak enak ya, makin Hmm. pendek Hmm. pikir, jadi pendek, kemungkinan-kemungkinan buruk juga bisa terjadi. Nah, Hmm. akibatnya boro-boro punya modal buat suatu tujuan yang besar seperti misalnya menikah, mungkin ingin beli rumah, apartemen, atau bisa pensiun dengan nyaman nantinya, itu Ya. akan jauh gitu untuk bisa terwujud kalau tadi perilaku impulsif buying-nya tidak bisa dikontrol atau dikendalikan. Hmm. Nah, ini Mas, menarik banget nih. Kalau Mas Wiwit ini kan backgroundnya psikologi ya, gitu Ya, ya. Ini sedikit saya narik ke dari sudut pandang psikologi nih Mas, gitu ya. Dari aspek psikologi sendiri gitu ya. Apa yang menyebabkan para Gen Z ini memiliki kecenderungan untuk impulsif buying ini Mas? menurut pengamatan saya sih mungkin social pressure ya. Hmm, oke, social pressure ya. Remaja Oke. menuju dewasa awal di Ya. mana pengaruh peers itu luar biasa kuat ya, luar biasa kuat, dan bisa jadi karena juga apa ya, ini dirinya dia tuh belum terbentuk dengan matang gitu ya, keyakinan dirinya atau rasa bahwa oh saya tuh orangnya tuh sebenarnya begini gitu. Orang lain, Mm-mm. ya orang lain boleh berbeda kan, berbeda-beda Mm-mm. Mm-mm. ya, Mm-mm. aja macam-macam. Gaya gaya hidup kita boleh saja berbeda tanpa tadi mengorbankan atau mengganggu aspek ya finansial diri kita. Nah, ini yang menurut saya sih salah satu tantangan yang sebenarnya bisa dikelola ya. Social pressure itu kan ya biasa lah ya. Di mana waktu kita sekolah juga salah satunya kalau kita melihat nilai teman kita bagus kan juga ada pressure, wah Mm-mm. itu harus Mm-mm. bagus. Nah, untuk hal-hal seperti itu Ya. dampaknya baik. Nah, tapi ketika masuk ke sisi misalkan gaya hidup, gaya jajan misalkannya, Ya. hasil jajan tuh harus Starbucks misalnya, udah nyebut merek kan, Ya. harus itu kopi ini, padahal Ya. harga gelasnya itu ya udah bisa 20-30 ribu gitu. Ya. Sementara dengan uang itu sebenarnya dia bisa cukup untuk beli satu gelas kopi dengan harga yang lebih rendah dan mungkin juga memenuhi kebutuhan yang lain. Gitu Ya. Mbak Ya. Ya. Jadi saya. social pressure itu memegang peranan yang sangat penting ya, yang menjadi eh, kecenderungan atau mendasari keputusan si Gen Z ini untuk bersikap impulsif atau konsumtif ya Mas ya. Jadi mereka belum bisa membedakan apakah saya beli ini karena saya butuh atau karena saya ingin gitu ya. Membedakan ini kan memang belum clear batasannya untuk para Gen Z gitu ya. Karena memang usianya juga masih muda gitu ya. Kalau nggak salah di otaknya juga masih belum sempurna kan sebetulnya. Ya, masih belum, Iya, ini iya. juga belum apa, belum beberapa langkah ya untuk sebelum Iya, mengambil keputusan, memikirkan kemungkinan oh kalau saya beli sekarang tuh sebenarnya dampak yang akan terasa A, B, C gitu. Tapi kalau saya iya, oh 6 bulan dulu, nabung dulu deh setahun gitu, sebenarnya saya juga bisa dapat manfaat apa gitu. Malah mungkin akan ada opsi yang lebih baik nanti ya di depan. Ternyata mm, suatu yang kita incar itu ya seiring dengan waktu ada perubahan, ada perkembangan, dan kita bisa dapetin satu produk yang lebih baik misalnya ya, fiturnya iya, lebih lengkap di ketika menunggu tadi. Apalagi tadi ya belum bisa membedakan ini keinginan atau kebutuhan. iya, iya, iya. Jadi kalau kita mau mengedukasi Gen Z, sebetulnya yang kita edukasi bukan orang per orangnya, tapi environment-nya ya Mas ya. Betul. Sosialnya gitu ya, ekosistemnya yang harus di-create ya. Untuk mengubah kecenderungan Gen Z untuk lebih pandai dalam mengelola uang gitu ya.
Oke, nah nih Mas, saya bertanya nih, kalau seandainya Gen Z harus mulai belajar tentang keuangan, tentang pengelolaan uang gitu ya, langkah pertamanya itu apa sih sebetulnya yang harus dilakukan oleh Gen Z? Nah, ini menarik Mbak Firly. Jadi sesuatu yang jarang ya, jarang dilakukan. Hmm. Mungkin dewasa juga jarang melakukan ini ketika sudah memiliki penghasilan. Yang perlu dilakukan pertama kali itu adalah membuat budgeting, Mbak Firly. Mhm. Ya Oke. pasti. Jadi kita tahu dengan budgeting itu kita jadi tahu kita tuh dapat uang dari mana sih sumber pendapatannya. Berapa sumber pendapatan kita atau uang yang kita dapat. Lalu uang itu kita gunakan untuk apa? Kita bisa Mhm. listing, kita catat pengeluaran. Saya jadi ingat dulu Mhm. waktu ya, kita kan anak kos ya Mbak Firly ya. Ya, ya. Itu orang tua yang ngasih lah uang bulanan ibaratnya gitu. Nah, saya dari awal kuliah sampai terakhir lulus lulus ya dan kemudian dihentikan support dana bulanannya itu nggak pernah menghabiskan uang yang dikirim. Jadi Oh, saya oke. disiplin dengan maksimal 60% dari alokasi uang yang dikasih. 40%-nya somehow saya keep aja, saya save. Keren, Dan keren. itu dilakukan beberapa bulan bahkan sampai sekian tahun, savingnya kan makin besar ya. Jadi kita kayak ada Ya. modal untuk ya ada kebutuhan apa nih yang perlu kita support. Mungkin masuk ke masa skripsi, buat penelitian, Mhm, fotokopi, mhm, mhm, udah mhm. apa nggak perlu lagi minta lagi orang tua karena kita berhasil mengatur itu sejak awal. Nah, itu kan mahasiswa ya, uangnya masih dari orang tua. Jadi sumbernya dari orang tua. Nah, begitu Gen Mhm. Z atau saya lulus, saya udah bisa kenal sama proyekan ya, udah Ya. ngetek, udah training, dapat sekian rupiah. Nah, itu kita jadi makin apa ya, makin nyaman ketika melakukan alokasi. Oh, saya dapat dari proyek A sekian, masuk dulu nih. Jadi nggak langsung dikeluarin kan, masuk dulu, masuk masuk masuk. Nah, baru dicek apa ya, ini perlu apa nih, misalkan untuk kerja, oh kayaknya laptop nih udah usang misalnya, Ya, kayaknya iya. update karena laptop adalah modal juga ya, modal kerja, Ya, alat. modal kerja. Mhm. Worth it kalau memang kita beli sebuah laptop yang memadai, ya harganya biasanya juga cenderung cukup mahal, tapi ketika kita beli itu, kita bisa berkarya dari situ gitu ya, kita Betul, bisa betul. gitu. Iya, iya, iya. Oke. Jadi yang harus dilakukan di awal itu sebetulnya mulai membuat perencanaan pengeluaran ya, Mas ya, budgeting ya, alokasi uang gitu ya, berapa persen yang harus disisihkan gitu ya. Begitu terima jangan langsung dihabisin, terus menabungnya setelah belanja, tapi menabung dulu baru belanja. Begitu ya, Mas ya, gambarannya ya. Oke. Oke. Ini boleh saya ke pertanyaan dulu, Mas? Boleh, boleh. Boleh ya, ini Pak Yusuf. Pak Yusuf ini dari Polygon ini kelas bimbingan saya sedang berlomba-lomba membeli smartphone tren. Apakah anomali ini termasuk kepada FOMO? Bagaimana memberikan pengertian terkait dengan manajemen keuangan kepada mereka? Berlomba-lomba membeli smartphone. Ya, apa namanya, ini ini terjadi juga pada anak saya sih sebenarnya. Bahwasannya ya kita tahu lah kalau ngomongin handphone, smartphone ada dua ya, Android dan non Android ya. Non Android Iya, tahu. Nah, iya, dua tipe handphone ini kan harganya tinggi dan langit gitu ya. Si iya. kita bisa akuisisi dengan ya let's say 2 3 juta, 5 juta juga udah keren gitu ya, udah Mhm, teknologi. mhm, Yang non Android itu mendekati 2 digit harganya gitu ya. mhm. Yang paling murah tuh mendekati 2 digit. Nah, kalau menurut saya ini memang apa ya, prosesnya tuh kemarin kita harus ajak ngobrol sih. Sebenarnya kamu nyari handphone itu butuh kebutuhannya apa sih? Kita ya tanyakan gitu, kebutuhannya apa? Apa sih yang ada di pikiranmu? Kenapa kamu harus non Android gitu ya? Apa yang kamu pikirkan akan kamu bisa kamu lakukan ke depan misalkan gitu. Dan diskusi ini cukup panjang dan ketika reasonnya atau alasan dia memutuskan memilih yang itu ketimbang yang Android dan kita bisa terima gitu ya, oke, bahwa oh ini anak ya, kita juga perlu ingat ya, generasi Z ini kan teknologi ya, savvy ya, Ya, sangat teknologi sangat. tapi. Jadi pemahaman saya terhadap non Android itu nggak setinggi mereka, jadi mereka tahu
apa-apa fitur-fitur apa yang bisa dimanfaatkan untuk produktivitas mereka di depan. Mhm. Mereka sudah punya reason yang kuat, ya menurut saya tidak ada alasan buat kita melarang ya. Tapi yang paling penting Mhm. mereka tahu bahwa apa yang dia beli smartphone-nya itu menjadi kebutuhan gitu ya, bukan Ya. sekedar keinginan. Karena ada juga remaja atau Gen Z yang ya tadi karena ikut-ikutan aja karena geng gua semuanya gitu. Sementara ya dia taunya iPhone atau handphone itu dipakainya cuman buat sosial media. Nelpon juga sekarang mungkin bisa bilang jarang ya. Iya. Anak Iya. banget saya lebih banyak chat gitu ya. Cuman begitu gitu. Nah, Iya. Iya. kita tahu dia punya fitur yang lain ya untuk yang dia bisa pakai ya mungkin tadi video editing kah, buat konten kah yang bisa Mhm. kan. Nah, itu menurut saya akan lain soal ya. Itu akan lebih bisa memberikan ya value buat Gen Z ini. Ya. Jadi, dengan kata lain, bagaimana caranya kita memberikan pengertian adalah kita sama-sama duduk mengajak diskusi untuk clarity ya, gitu Ya. ya. Untuk clarity sebetulnya apa sih yang menjadi tujuan dari pembelian smartphone ini gitu ya, sehingga dipilihlah merek tertentu dengan spesifikasi tertentu, di mana spesifikasi itu makin tinggi kan harganya juga makin mahal gitu kan. Nah, gambarnya seperti itu Pak Yusuf ya. Semoga menjawab ya Pak Yusuf. Sudah terjawab Pak Yusuf pertanyaannya? Mungkin saya tambahin ini juga. Tadi di sini ada pertanyaan manajemen keuangan mereka kan. Artinya Ya. ketika mereka memutuskan ingin membeli smartphone tertentu dengan harga tertentu, ya kita juga tanyakan gimana nih kamu caranya bisa mendapatkan itu. Apa yang Hmm. sekarang atau uang kamu berapa sekarang? Berapa kamu bisa tabung? Nah, sebenarnya itu juga bisa jadi sebuah apa ya, pembelajaran ya bahwa Hmm. beli itu harganya sekian dengan penghasilanmu saat ini yang sekian, ya kamu nggak cuman itu loh kebutuhannya. Kamu tuh punya Ya. kebutuhan hidup yang utama, misalkan makan, minum, ngekos itu kan udah utama ya. Kalau Ya. kita nggak makan, istilahnya kalau kita nggak makan kita bisa sakit, amit-amit ya Ya. bisa kolaps Ya. gitu. Nah, Ya. sementara smartphone ini bisa nunggu nih. Hmm. 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 Ya, let's say 3 bulan, 6 bulan ke depan, itu tetap akan Hmm. ada. Dan bahkan, ya positifnya kalau yang kamu incar itu tipe seri tertentu, 12 bulan lagi mungkin harganya ada penurunan Ya. kan? Nah, Ya. artinya Betul. artinya itu juga bisa jadi keuntungan buat kamu untuk dapetin harga yang lebih pantas gitu, yang lebih terjangkau gitu. Sementara kalau Hmm. ngejar yang baru di launch, udah pre-order, ya harganya Hmm. juga tinggi gitu ya. Kamu uangnya terbatas, bagaimana gitu? Apakah kamu akan ambil opsi pay later? Apakah ambil opsi hutang? Dan itu kan juga ya perlu dipertimbangkan lah, karena keputusan pay later itu juga kalau misalnya kita gagal bayar juga ada konsekuensi ya Mbak ya. Hmm. Itu Iya. juga tidak Iya. Iya. ya. Iya. Jadi Iya. gitu. Ya, jadi memberikan pengertian dan memberikan opsi ya, gitu ya, mengajak diskusi untuk melihat opsi-opsi yang lain gitu ya, yang secara jangka pendek itu bisa jangka pendek itu dampaknya apa, jangka panjang itu seperti apa. Jadi sekaligus juga melatih mereka untuk ini ya, mengelola emosinya ya, gitu Ya, ya. Itu mengelola emosi bahwa nggak sakit saknyet kalau orang Surabaya bilang itu nggak maunya sekarang sekarang harus terpenuhi nggak seperti itu juga gitu kan ya 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 menarik banget ya nih ya Mas Wiwit ya oke nah sekarang tadi itu ini relate juga sih pertanyaan keempat ini relate juga dengan paparan yang tadi nih ya terkait dengan istilah kita kan sering dengar financial literasi ya nah ini kalau kita mulai mengedukasi anak-anak Gen Z kita gitu ya, supaya dia punya literasi keuangannya lebih baik. Nah, prakteknya itu sehari-hari kita seperti apa nih? Sebagai orang tua atau sebagai figur otoritas untuk mereka? Atau sebagai Gen Z sendiri? oke. Sebenarnya financial literacy itu bukan sekedar teori Mbak Firly ya. Ya, Jadi prakteknya sebenarnya gampang banget. Ya, tadi sudah sempat Mbak Firly sebutin. Teman-teman Gen Z ini mesti paham apa sih bedanya kebutuhan sama mhm, keinginan. Ya. Contoh, penting banget nih, pulsa buat belajar itu kebutuhan, gitu ya. ya,
kuota buat belajar tuh kebutuhan. Tapi kalau misalnya nongkrong, misalnya ngafe, itu cuman keinginan. Atau nonton konser mungkin. Iya. Gitu ya, nonton ya band-band terkenal dari luar yang datang ke Indonesia, Boyz II Men yang kemarin datang, wah itu gitu. Mm, mm, Nah itu sebenarnya keinginan gitu. Kemudian yang kedua itu ya tadi bikin budget bulanan. Jadi kita mm. coba berlatih, kita dapat uang berapa, ya apakah itu dari orang tua, apakah itu hasil kerja. Kemudian eh, pengeluaran utamanya itu apa yang jadi kebutuhan. Ya misalkan dulu kalau ngekos kan kita tahu ya, ngekos itu zaman saya bayarnya tahunan Mbak ya. Jadi Iya, kebutuhan bulanan saya itu udah pasti buat makan. iya. Ya, Fotokopi, setiap makan. Mm, kami makan 3 kali sehari. Nah itu kita udah ngepost tuh sebulan 3 kali sehari sekian rupiah kali 3 kali 30 hari. Nah itu pos makan, nggak bisa diganggu untuk yang lain-lain gitu. Nah kemudian yang kedua yang juga penting kemudian mungkin sekarang kuota ya komunikasi kan. iya, Kuota iya. itu tiap bulan pasti kita budgetkan ya, let's say anak saya tuh 65.000 ya untuk satu Mm, ya kuota. Nah itu kebutuhan gitu. Nah hal-hal lain untuk ya contoh lah saya suka basket itu jadi opsi tuh kalau misalkan sekali main basket 45.000 50.000 kalau ternyata apa ya alokasinya atau uang kita terbatas ya kita bisa off-kan dulu gitu oke deh nggak basket dulu deh gitu ya atau mm, cari yang gratisan misalkan di mm. lapangan komplek gitu ya ya memang jadi Iya. nggak main game apa scrimmage gede sih tapi sekedar shoot-shootan aja nah kayak kayak gitu kemudian nah ini yang ketiga ya kita perlu belajar untuk menabung sih mulai rajin nabung nyisihin ya dulu diajarin sih metodenya macam-macam ya setiap ketemu 10.000 simpen gitu ya 10.000 simpen Mm, atau receh deh 1.000 ketemu 1.000 perak masukin aja ke celengan celengan gitu nah itu kita bisa atau dari uang saku kita misalkan per hari kita uang saku 30.000 gitu ya 30.000 mm, mm, kan nah ada sisa 2.000 atau 5.000 nah 5.000 itu kita saving aja ya besok mm, hari mm. dengan pos uang besok hari gitu ya nah kayak kayak gitu yang keempat nah ini usahakan nih Gen Z ya mumpung masih muda hindari yang namanya hutang konsumtif Mbak Firly. Iya, Jadi jangan sampai ngutang untuk beli barang yang nggak produktif tadi ya. iya. Contoh apa ya? Ya mungkin handphone tuh bisa plus minus ya, bisa produktif bisa nggak produktif. Tadi kalau misalkan ternyata ya sekedar cuman buat apa supaya nggak ketinggalan sama yang lain karena yang lain pakainya merek itu gitu ya. Mm, Sementara mm. punya handphone yang fungsional gitu, yang masih masih layak untuk komunikasi, untuk sosial media, untuk mungkin belajar, untuk apa aktivitas sehari-hari pekerjaan. Nah itu perlu dihindari. Terus Oke. ya tadi ya nonton konser tapi bayarnya pakai pay later gitu ya. Iya, iya, iya. Kemudian mending kalau cuman satu gitu. Ternyata baru nyadar karena tadi keseringan check out. Wah, ternyata saya ada sekian item pay letter ketika dikumpulin cicilannya udah lebih dari 3% keuangan dia gitu. Nah, itu udah bahaya tuh kalau misalnya Mhm, kebab. mhm, mhm. Iya, 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 iya. Jadi memang Gen Z juga harus dilatih dan harus ada kesadaran bukan hanya dari Gen Z ya Mas ya, gitu ya. Orang tua pun sebagai pendidik, sebagai figur otoritas juga harus membentuk mindset yang tepat gitu ya terkait dengan financial literasi ini ya kepada anak-anaknya. Jangan sampai orang tuanya boros gitu ya, terus dia ngomong doang gitu kan. Kamu harus nyambung, kamu harus apa, tapi mama papanya belanjanya boros gitu kan, kan nggak ada yang bisa dilihat gitu kan oleh Gen Z. Nah nih Mas gitu ya, eh apa sih yang gitu ya kalau sekarang ini apa yang pertanyaan saya yang kelima, apa tips dari Mas Wiwit untuk Gen Z biar bisa tetap cuan gitu ya, biar tetap beruang tapi tidak kehilangan gaya hidup yang mereka suka gitu Ya, kan. Sementara ini gaya hidup mereka itu kan ya itulah ya ngopi-ngopi mahal segala macam itu hal yang common lah hari ini gitu.
trending gitu ya, kayaknya pengen diikutin gitu ya. Iya, Sebenarnya iya. bisa banget kok untuk Gen Z tetap punya apa, tetap cuan dan tetap gaya gitu ya. Yang pertama, ya ini kalau bahasa saya, kita jadilah orang yang modis. Modal diskon gitu ya, karena cari Heeh. diskon promo yang cukup bagus gitu ya offeringnya, jadi kita tetap bisa beli barang yang kita mau tapi dengan harga yang lebih, ya bahasanya miring gitu ya, yang lebih Mm-mm. terjangkau. Kemudian kalau Gen Z ini suka banget nongkrong gitu ya, suka sosial, kehidupan sosialnya kuat gitu ya, suka nongkrong, ya pintar-pintar lah memilih tempat nongkrongan. Nggak harus kok nongkrong itu misalkan di kafe. Bisa loh kita nongkrong di rumah teman, di Oh iya, teras, betul. iya kan? Iya, Nongkrong betul. atau ya mengerjakan sesuatu di rumah teman itu lebih hemat. Ya maksudnya saya pikir setiap orang tua yang punya anak remaja atau Gen Z juga kayaknya lebih suka anaknya ada di Mm-mm. rumah, temannya Mm-mm. datang ke rumah. Kita jadi sekalian Mm-mm. bisa ngejagain gitu ya, Mm-mm. mengawasi mereka tuh ngapain sih, apakah bermain, Mm-mm. apakah belajar, apakah ngerjain suatu project gitu. Dan bahkan orang tua di rumah juga bisa support kan, weh ini nggak ada suguhannya nih, misalkan nggak ada minum nih, dibuat minum. Jadi kan uh, teman-teman Gen Z nggak perlu keluar uang gitu ya, tapi Betul, betul. lingkungannya. Nah yang ketiga, ya untuk tetap gaya ya maksimalkanlah hobi atau skill yang dimiliki. Jadi Ya. kalau Gen Z, teman-teman Gen Z itu punya skill atau hobi, coba dimonetize. Nih pengalaman menarik sih, kayak ya nggak jauh-jauh lah ini, anak saya tuh kemarin cerita, ya aku kemarin abis, anak saya kan suka basket ya Mbak Firly ya, suka Mm-mm. basket. Terus tiba-tiba suatu hari dia izin, ya aku mau ngelatih basket. Ngelatih basket anak mana, saya bilang gitu. Ada nih, ada pesantren lah, satu pesantren sekumpulan anak basket minta diajarin main basket. Terus lumayan ya, Keren. dapat fee melatih, dia bilang. Oh ya berapa? Segini. Oh ya udah, alhamdulillah. Ya maksudnya berarti kan, Mm. ya saya mungkin skill-skill yang lain ya, kayak kalau yang berhubungan sama digital mungkin ya soal gimana bikin konten, mungkin Mm-mm. Mm. copywriting, mungkin Copywriting. bikin art ya, kalau tangannya apa sangat nyeni gitu kan, biasanya suka bikin karya ini tangan ya, kayak temen saya tuh Vera bikin quilling. Jadi Hmm. bisa bikin cenderamata atau ini buat kenang-kenangan dengan kuil ya, dengan kertas Ya, gulung. Nah itu kan menghasilkan. Nah ketika dia terampil dengan sesuatu, boleh jadi dengan mengajarkan itu ke teman-teman yang lain, ya dia bisa dapat ya, uh, uang kan dari situ betul, gitu. betul, betul. Yang Dan ketiga, ya mulai belajar invest kecil-kecil. Invest kecil-kecil tuh maksudnya ya jadikan uang yang udah didapat tadi, setelah berhasil nabung, membuat pos dana darurat, coba buat jadi produktif. Mungkin bentuk investasi ini macam-macam ya, tidak melulu harus beli saham, tidak melulu harus ini. Bisa jadi, oh ternyata temen Gen Z ini dia orangnya sangat eh, ini sangat bersih orang ini. Dia suka ngebersihin misalkan. Contoh, suka ngebersihin sepatu, Mbak. Nah, hmm, hmm, ya, yang ngebersihin sepatu kalau ternyata kualitasnya bagus kan, sepatu lu kotor, boleh ya gue bersihin. Terus hmm. ya, Buka usaha cuci. 20.000, 35.000, 40.000. Oh ya udah deh, oke. Nah, dan modal untuk memulai itu kan nggak mahal juga gitu ya, untuk Betul, membeli betul. sepatu mungkin kisaran 100.000 juga kita udah bisa dapat perlengkapan lengkap untuk ngebersihin sepatu. Nah itu juga bentuk investasi kecil. Kita nggak pernah tahu kan, hal yang kecil itu ketika ditekuni, ketika membangun apa jejaring konsumen, ya, tiba-tiba jadi banyak orderan dan suatu saat jadi besar kan, semuanya dimulai dari yang kecil. Iya. Kira-kira itu tipsnya. Oke, nih sekarang pertanyaan terakhir Mas, satu lagi. Kita sudah 23:08 ini. Kita sudah lewat 1 menit gitu ya. Terakhir aja gitu ya. Apa 3 prinsip keuangan yang wajib, prinsip ya gitu ya. Prinsip itu kan belief gitu ya, yang wajib dimiliki dan dipegang teguh oleh si Gen Z ini. Oke, 3 belief tentang uang. yang pertama, ketika teman-teman Gen Z udah berhasil atau mampu menghasilkan uang,
Yang pertama itu adalah bayar dirimu duluan gitu ya. Bayar Hmm. duluan itu maksudnya setiap dapat penghasilan langsung sisihkan sebagian untuk ditabung, Ya. atau untuk alokasi dana darurat dulu gitu ya. Sampai jumlah tertentu. Kan dana darurat itu kalau anak orang lajang ya Gen Z itu let's say coba kumpulin senilai tiga tiga bulan Hmm. biaya ya. Hmm. 3 sampai 6 bulan. Jadi kalau hitung aja biaya hidup kamu tuh berapa sebulan. Misalkan oke biaya hidup saya tuh masih lajang mah 3 juta mah hidup gitu ya. Ya. Kumpulin 9 juta sampai 15 juta di dana darurat. Uang yang apa istilahnya parkir di dana darurat kita. Nah, setelah itu kalau itu sudah terlampaui mulai boleh berpikir untuk opsi misalkan coba deh beli saham. Ya nggak usah gede-gede, misalkan setiap bulan 100.000 beli saham A gitu ya, yang blue chip atau yang fundamentalnya bagus gitu ya. Setiap Hmm. bulan kan itu sisihkan sejumlah uang belikan saham di ini yang sama ya, emiten yang sama. 12 bulan kalau 100.000 udah 1,2 juta kan istilahnya Hmm. uang. Benar. Itu menjadi bisa menjadi bertumbuh di tahun ke-5, tahun ke-10 nantinya. Tapi uang kecil gitu ya awalannya. Ya. Ya. Kedua, Yang kedua, Mas? hiduplah di bawah kemampuanmu gitu. Oke. Bahasa Inggrisnya tuh live below your means. Artinya Hmm. jangan sampai gaya hidup kita lebih tinggi daripada apa yang kita bisa hasilkan gitu. Hmm. Ya, mungkin Oke. Pak Firly juga udah sering ketemu banyak orang ya. Kita sering kali kalau ketemu orang yang ultra kaya itu Biasa aja. energi biasa aja. Orang-orang ultra Ya, kaya itu biasa aja, sederhana, pilihan mobil ya Avanza betul. gitu ya, bukannya Iya, betul. nah Kalau kayak gitu. yang sombong, pamer pencapaian, pamer duitnya berapa, itu biasanya OKB, Mas, gitu ya. Karena Ya, ya, biasanya OKB atau dia belum selesai dengan diri sendiri, pengen nggak apa insecure kalau dinilai kurang dan melihat pencapaian orang lain itu panas kayak gitu-gitu loh, Mas, gitu ya. Padahal orang kaya mah B aja, nggak norak, gitu kan. Yang norak-norak itu biasanya yang baru punya duit tuh, Mas, iya gitu betul. kan. Heeh. Yang ketiga, nah mumpung masih muda ya teman-teman Gen Z, mumpung masih muda, setelah tadi dana daruratnya terpenuhi, invest early, invest smart. Jadi jadi gini, nah ini sekalian nih nyambung. Kalau di psikologi kita ada hierarki ya, Abraham Maslow, piramida ya, hierarki. Nah, di piramida keuangan juga ada. Piramida keuangan tuh ada layer-layer yang mesti dipenuhi. Jadi yang tadi di layer pertama itu adalah kita punya penghasilan, kita di layer pertama itu kita harus punya dana darurat dan sebenarnya di layer pertama juga itu kita mesti punya asuransi, Mbak Firly. Jadi punya penghasilan, punya tabungan dana darurat, dan punya asuransi, baik kesehatan, jiwa, maupun yang ada penyakit kritisnya. Itu di layer pertama. Kalau kita sudah disiplin menyisihkan uang untuk memproteksi diri kita dengan 3 hal tadi, kita baru bisa naik ke layer kedua. Nah, di sini mulai bisa memilih ya investasi ya yang terjangkau gitu ya. Mungkin bisa beli reksadana, sukuk gitu ya, Ya. secara disiplin. Nah, kemudian kalau itu sudah semakin kuat, nah mungkin kita layer berikutnya kita bisa investasi ke sesuatu yang lebih besar. Properti kah gitu ya, atau mungkin ya modal bisnis ya, ngemodalin bisnis Mhm. atau ngebangun bisnis dengan modal yang lebih besar. Kira-kira gitu sih. Jadi Oke, baik. adalah 3 prinsip yang kalau Gen Z bisa miliki sejak dini, insya Ya, Allah, insya Allah apapun yang terjadi dengan ya dunia ini kan lumayan semakin cepat krisis ya, betul. layoff mana ya itu tuh ujian lah. Kalau pelaut mah badai aja gitu. Tapi sebenarnya buat kalau ya teman-teman atau kita punya ini mental yang kuat ya dan pengelolaan keuangannya juga baik, ya insya Allah sebenarnya itu akan berlalu gitu karena kita akan ketemu peluang-peluang yang baru di balik
badainya tadi gitu. Betul, betul Mas, betul Mas. Apalagi kalau kita sudah punya modal capital diri sendiri yang cukup kuat ya, apakah itu kompetensi segala macam yang tadi Mas Wiwit bilang bisa dimonetisasi sebetulnya gitu kan. Baik, Mas Wiwit ini kita sudah 24:04, waktu kita sudah habis. Terima kasih banyak gitu ya buat teman-teman yang hadir kali malam ini. Terima kasih banyak. Ini ilmunya daging semua ini gitu ya. Saya Baik. pasti share langsung ke IG gitu ya supaya bagi yang tidak berkesempatan, nggak sempat untuk lihat malam ini, masih bisa melihat di IG saya. Itu saja dari saya, Mas Wiwi. Terima kasih banyak, matur nuwun sangat sudah berbagi di IG Live kami untuk memberikan insight, karena misi IG Live kembali lagi adalah meningkatkan kualitas kehidupan Gen Z. Matur nuwun Mas Wiwi, matur nuwun. Terima kasih banyak teman-teman. Terima kasih. Izin saya close ya. Selamat malam. Baik-baik, dadah. Bye-bye.